Bang sedih dah, masa gue kerja kelompok dari 6 anggota yang kerja cuman gue sama 1 orang doang. Udah diingetin di grup kagak dirit sengaja. Jangan ditaruh namanya udah. Kalau mau ditaruh suruh bayar. Dulu gue caranya gitu. Still have not tried my breast milk yet. The idea of it grosses me out, so I never tried. But I'm not sure if I want another baby, so this might be my last chance to try my own breast milk. Let's just say it tastes like cereal milk. I have 2 kids. Ya Allah. Aku pengen nih, istri saya tercinta. Aku pengen beli kostum maskot Mixue deh. Ada lagi sialan. Bukan orang idam, kasih aja. Belinya di mana? Maskot Oppo lo 2 juta. Maskot Mixue berapa? Belinya di mana? Astagfirullah, belinya di mana saya? Nggak tahu dijual apa enggak. Ya kita aja kan nggak tahu dijual apa enggak. Di sini ada yang kerja di Mixue, boleh minta tolong tanyakan ke manajemennya dijual atau enggak itu boneka-bonekaan. Coba di Shopee ya. Kostum maskot Mixu. Nih, yang ini kan. Astagfirullahaladzim. Mixu maskot inflatable gas model 3 kilo 3 juta. Kata gue mending 3 juta buat dipakai lahiran ya, daripada dipakai buat beli balon-balon kagak danta ini. Apa nih kata dia? Ih mahal banget 3 juta. Beli Mixue 3 juta radang setahun. Beli Mixue 3 juta meninggal. Iya, anakku sama temennya. Temennya yang mana? Yang biasa. Nah di sini aku mulai emosi bang, soalnya aku tahu kelakuan temennya ini. Mbak, rumahku diberantakin, bukuku disobekin, itu parfum dicampur sama alatnya rusak. Aku bilang ya udah main di sebelah aja tapi jangan berantakin. Tahu-tahu bau parfum nyengat banget. Pas mau masuk ke rumah pintu dikunciin sama anak-anak jadi nggak bisa masuk. Batinku bang, dasar bocah asu, bocah asu. Aku yang setengah emosi cuma bisa ya udahlah, bisa dibersihin. Selang beberapa waktu aku liatin lagi, ternyata semua botol diisi parfum. Kenapa bisa tahu? Soalnya masih ada sisa sedikit di ujung botol dan aku langsung emosi, nyuruh orang tua bocah ke rumah dan akhirnya mereka ke rumah. Di sini aku setengah emosi, Pak, Bu, ini anaknya ngerusak dagangan saya, ini gimana? Tiba-tiba bapaknya yang malah emosi dan marah ke aku. Yang awalnya aku mau emosi jadi nggak bisa, padahal yang rugi kan aku. Kenapa dia malah marah dan mojokin aku? Kelihatan banget kalau nggak mau disalahin. Panggil aja itu orang Bagas. Bagas, babi ngegas. Apa mbak, namanya juga anak-anak ya maklum. Tolol. Aku yang mau ngomong nggak bisa karena ditekan sama bapak itu. Dia nadanya nyolot dan nggak mau kalah. Dan malahan menekan aku yang seharusnya marah. Jadi disitu aku nggak bisa marah sama sekali bang, gara-gara bapak itu. Mereka aja udah nyampur semuanya pak. Ini botol segini banyak diisi semua. Parfum yang dihabisin ada 2 botol isi parfum, diacak-acak sama mereka. Berapa tak ganti rugi sini berapa? Wah. Satunya berapa? Ini cuma setengahnya. Ini cuma setengah ya. Aku mau ganti ruginya setengah lah. Aku yang gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa senyum pahit. Aku akhirnya nyebutin harga parfum yang diacak-acak sama tuh anak. Nanti semua biar saya bersihin sendiri. Tak bersihin aja sini semua. Cuma kayak gini aja aku bisa bersihin. Ini parfumnya mau aku ganti setengah-setengah. Uang ini juga cuma habis setengah. Bacot banget bapak-bapaknya. Di sini dia juga bermaksud buat ganti rugi sama kakak aku, soalnya kan mainnya sama ponakan aku. Jadi dia ganti rugi cuma 50% dari harga yang aku minta. Kan dia bilang, bapaknya bilang mau bersihin. Gak usah pak, saya yang bersihin aja. Ini alat-alat semua dirusakin juga, gimana? Aku punya, tak ambilin. Oh,
Nih bawa-bawa pulang, terus dia balik lagi buat ngasih alat yang bahkan itu beda dan lebih kecil. Terus bilang, aku cuma punya yang ini, gimana? Apaan sih? Gue kesel banget ngeliatin orang marah-marah caps lock aja. Karena aku udah capek soalnya kelakuan bapaknya kayak gitu. Aku bilang lah, udah ini aja nggak usah diganti, biarin, yang penting bisa. Terus bapaknya nyelonong pergi gitu aja tanpa bilang maaf. Padahal yang aku minta itikat baiknya aja. Yang aku minta itikat baiknya aja. Dan ngakuin sih kalau anaknya salah. Jangan malah ngebela si anak. Dan kalau bisa nasehatin tuh bocah biar kelakuannya nggak nauzubillah. Benerin dulu deh tuh kelakuan anakmu. Salah ya bilang salah. Kalau di rumah orang itu adabnya gimana, nggak sembarangan masuk rumah orang dan beratakin gitu. Paling nggak jadi orang tua ngajarin yang bener, nggak kayak gini. Masa anaknya salah dibelain, malah kitanya yang dibentak-bentak. Udah salah malah marah-marah. Aneh emang. Dan FYI ya bang, tuh bocah emang udah ditandain seluruh kampung. Dan kalau dia mau main ke tempat temennya, selalu pintu rumah temannya dikunci biar tuh bocah kagak main ke tempat mereka. Pernah juga waktu main ke rumah kakakku di sebelah, tuh bocah tiba-tiba nyelonong masuk. Padahal posisi rumah nggak ada orang. Karena pintu emang nggak dikunci, soalnya jemput anaknya. Kata kakakku, emang bocahnya begitu. Udah dikasih tahu malah tetap ngeyel. Kalau main nggak tahu aturan, udah jam 8 malam suruh pulang nggak mau. Harus dibentak sama kakakku dulu baru mau. Kalau ponakanku main sama ini bocah. Ponakanku jadi bandel banget. Si bocah kematian ini umurnya baru 7 tahun bang. Sama kayak ponakan aku dan cewek. Sekian bang ceritaku, semoga bisa dibacain. Semoga bang Rika dede bayi yang di perut diindahkan dari orang kaya yang aku ceritain di atas. Orang-orang yang hanya bisa bilang namanya juga anak-anak sepertinya adalah orang-orang yang terlalu malas untuk memberikan pelajaran ke anaknya. Karena kalau dia ngajarin yang benar, yang baik ke anaknya pasti akan dikasih tahu yang benar dengan tidak ada dalih namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak, ya karena anak-anak lu ajarin. Biji Lele Jonggo. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Keluargaku ini mungkin termasuk keluarga yang sedikit broken home dan strict. Kebayanglah kayak gimana? Enggak, gue gak bisa kebayang orang sedikit broken home tuh gimana. Contoh kecilnya kayak bapak ibu ribut, terus kadang lempar-lempar barang, sampai pernah kulkas pun dibanting. Gokil. Well played. Mungkin karena keadaan keluargaku seperti ini, belum lagi kedua orang tuaku sibuk kerja, kakak mulai cari perhatian yang enggak didapat dari orang tua dengan namanya pacaran. Sebenarnya kakakku pengen seriusin hubungan dia ini. Malah pernah diajak ke rumah mau dikenalin. Tapi pada dasarnya bapak sama ibuku gak setuju. Selain emang dilarang, ibuku juga punya feeling kalau si Titi ini orangnya gak bener. Feeling seorang ibu. Awal kuliah berjalan lancar-lancar aja, dari komunikasi, nilai, sampai bayaran kuliah. Mulai sekitar semester 2, kakakku minta banyak. Kayak minta motor, uang lebih buat beli alat praktek sama buku, sama paket makanan instan gitu. Dan itu dikasih-kasih aja. Ibu bapakku mikir wajar-wajar aja. Tapi makin lama makin mencurigakan. Ibuku yang notabene-nya megang keuangan keluarga kerasa kalau pengeluarannya mulai ngebengkak. Masa kakakku ditransfer selama sebulan bisa sampai 3 kali? Itu pun jumlahnya nggak sedikit, bisa rasionya 1-3 juta gitu, gokil. Singkat cerita, mulailah mendekati akhir-akhir semester. Tiba-tiba kakakku upload foto jalan-jalan sama Titi di Facebook di daerah Lembang. Ternyata selama ini kakakku belum putus sama si Titi, dan dia juga kuliah sama di Bandung tapi beda universitas. Wow, ngapain tuh? Jadi alasan kakakku kuliah harus di Bandung terus minta uang lebih tuh demi memenuhi kebutuhan si Titi. Ya Allah, Titi. Marahlah ibuku tahu ini. Oh, marah karena masih dekat sama si Titi ternyata ya. Selama ini ibuku kira cuma kuliahin kakakku doang, ternyata juga nguliahin si Titi. Ribut lah pas kakakku pulang semester ke rumah. Yang tadinya rumah udah adem-adem aja, pas kakakku balik langsung panas. Terus berantem kayak kapal pecah. Wah. Tapi sayang, hubungan kayak gini kalau transfer enggak lancar pasti hancur. Dan bener aja, pas kakakku masih magang di pelosok daerah, si Titi putus sama kakakku. Si Titi lebih milih cowok sarjana S2 ketimbang kakakku D3 analis kesehatan. Ya Allah. Keungkaplah, si Titi ternyata kakakku pernah ke orang tuanya si Titi, terus dibaca-bacain doa gitu. Nggak tahu itu apa. Terus minum air rutin dari orang tuanya Titi. Pantes kakakku kayak orang kena pelet. Ya. Gue pengen tahu si Titi ini mukanya kayak Titit ke? Maksudnya mukanya kayak apa?
Singkat cerita, kakakku mulai kumat lagi. Dia mulai deketin cewek, sebut aja JJ. Mungkin karena galau ditinggalin sama si Titi, kakakku pengen nutupin rasa galaunya sama si JJ. JJ ini seorang janda muda punya anak satu. Iya. Kali ini kakakku nggak mau terbuka, jadi aku sendiri nggak terlalu tahu ceritanya. Yang aku tahu adalah si JJ ini ketemu kakakku dari aplikasi kencan. Wah, apa tuh? Tinder, Bumble, Grindr. Oh, Grindr beda bro, sorry. Intinya mah dia sama kayak si Titi, yaitu matre. Cuma alasannya beda, buat susu anak. Yo. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba HP bapakku ada chat dari si JJ. Ngirimin tiket ke kamar hotel gitu, satu kamar. Hah? Ketebak lah ya ceritanya apa? Yap, si JJ pura-pura kalau kakakku zina sama dia dan minta pertanggungjawaban biar si JJ sama kakakku bisa direstuin hubungannya terus nikah. Ya Allah, thank you. Ya ampun. Kenapa ya? Sayangnya yang buka chat itu ibuku. Emang dasar piring ibu itu kuat ya? Ibuku langsung tahu kalau itu jebakan. Dipanggillah kakakku dan disidanglah sama ibuku. Dan bener aja, itu cuma rencana si JJ biar bisa pelorotin kakakku. Porotin itu uang, pelorotin itu celana. Dua konteks yang hampir sama, tapi berbeda ya. Porotin sama pelorotin beda. Akhirnya ibuku sita HP kakakku terus blokir semua kontak si JJ. Intinya mah putus. Seperti cerita sebelum-sebelumnya, kakakku nggak pernah belajar dari pengalaman. Kakakku masih menganggap kalau kegagalan hubungannya dari semua pacarnya itu gara-gara bapak ibuku yang nggak pernah direstuin. Sebenarnya bapak ibuku mau aja ngerestuin kakakku pacaran. Cuma lihat perilaku kakakku ke keluarga, khususnya ke aku, adiknya sendiri aja nggak pernah dijaga. Padahal adiknya sendiri perempuan, belum lagi akhlak sama ilmu agama yang kurang. Karena itu bapak ibuku masih khawatir. Dan kakakku ketemu cewek lagi, seperti biasa. Buat pelariannya lewat aplikasi kencan, sebut aja namanya Kiki. Ini kakak lu kayaknya punya kecenderungan untuk suka sama yang dua suku kata ya. Titi, JJ, Lele sekarang Jonggol Kiki. baru saja mengirimkan dukungan 123.456. Aduh. Oh iya, sorry BGT bang, Nggak apa-apa, santai, aman. nyela live streaming. Aman. Gua mau injut nyantuni ibu di karaoke Dubang. Thank you. Dia mulai pulang larut malam, dari cuman jam 12 sampai jam 12 malam. Awalnya alasannya normal kan, lama-kelamaan alasannya mulai nggak logis. Iya, bener aja, ternyata selama ini kakak antar jemput dari ujung ke ujung dan sering diajak ke kosan si Kiki. Waktu pun berlalu, kakakku juga sepertinya beneran putus sama si Kiki ini dan mulai mau dekat dengan keluarga. Akhir tahun itu sebenarnya adalah tahun yang paling sedih. Nenek dari ibuku meninggal. Belum cukup sampai di situ, bapakku jatuh sakit akibat workaholiknya. Subuh itu bapak duduk di kursi ruang tamu. Aku, ibu, dan kakakku ada juga di situ. Seperti orang sakit biasanya yang suka mengigau, kami pun seperti biasa ngobrol dan bercanda seperti biasa. Tiba-tiba bapakku terjatuh dari kursinya dan terlentang. Di situ bapakku mengucap syahadat dengan suara terbata-bata dan menghembuskan nafas terakhirnya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah seakan gak berhenti, karma kakakku pun datang. Keluarga si Kiki pun mulai datang dengan kasar sampai mengganggu tetangga. Jam 2 siang keluarga si Kiki pun datang. Yang ya bener aja, keluarga si Kiki minta pertanggungjawaban karena si Kiki hamil 6 bulan. Ibuku langsung murka, kecewa, sedih, campur aduk, dan rasa gak percaya sama kakakku ini melakukan zina. Ibuku tanpa basa-basi, babi ibu ngusir keluarga si Kiki ini. Ibuku langsung cari kakakku dan langsung berangkat ke Bandung untuk disidang keluarga besar ibuku hari itu juga. Aku gak kebayang perasaan ibuku setelah ditinggal bapakku dan sekarang masalah kakakku yang tai ini. Aku dan ibuku saat itu cuma berharap itu gak benar. Aku pun nanya ke kakakku dan ya, harapanku pupus. Kakakku benar-benar terbawa ke pergaulan bebas dan kalau dilihat dari rentang waktunya sepertinya benar. Yang tadinya aku bisa nerima kakakku, saat itu benar-benar kecewa berat. Aku langsung nangis di dapur. Semua orang seakan tahu alasan aku nangis. Kakakku yang coba bicara denganku lagi, aku pun mengabaikannya langsung pergi dan kunci diri di kamar. Kakakku sebenarnya masih pacaran sama si Kiki diem-diem, tapi udah putus sebelum akhir tahun itu. Keluarga si Kiki terus datang ke rumah. Aku yang gak setuju, enggan kenalan dengan mereka walaupun udah dirayu-rayu. Aku gak mau anggap si Kiki itu calon kakak ipar, apalagi keluarganya yang dari awal
Datang nggak baik-baik. Ngeliat rumahku bagus langsung kayak penjilat, mirip kayak si Kiki Matre. Bahkan sampai kakakku sama si Kiki ini menikah siri pun aku nggak peduli, nggak mau lihat dan nggak mau datang. Saking nggak maunya aku di hari itu tidur sampai siang, padahal ibu, kakak, dan keluarga besar ibuku udah bujuk aku buat datang. Seakan-akan dunia masih berpihak pada keluargaku. Seminggu kemudian si Kiki lahiran dan lahirannya normal. Aneh dong. Logikanya lahiran normal itu 9 bulan. Ini si Kiki 6 bulan, kok bisa lahirannya normal? Harusnya prematur dong. Ibuku yang tahu itu langsung marah, seakan-akan keluargaku gampang dibodohin. Kakakku disuruh pulang ke rumah dan langsung cari Pak RT sama Pak Ustadz untuk proses perceraian. Loh. Dan bener aja keungkap kalau si Kiki ini ternyata menjalin hubungan dengan cowok lain, dan dia ninggalin kakakku demi cowok yang hamilin dia ini tapi gak mau tanggung jawab. Apa ini bro? Berapa kali mau dibolak-balikin hati gua ini? Ya ampun, kenapa sih? Karena kakakku masih cinta sama Kiki, jadilah sasaran empuk, jadi pengganti buat bayi si Kiki. Apa sih? Astagfirullahaladzim Tuhan. Bahkan setelah nikah dengan kakakku ini, dia tetap deketin cowok lain. Akhirnya kakakku dan si Kiki cerai. Selesai. Aduh. Roller coaster sekali ceritanya, nganggung. Setelah kejadian ini kakakku tobat dan milih memperbaiki hubungan dengan aku dan ibuku. Sekarang kakakku udah nikah dengan kakak iparku yang bisa menerima masa lalu kakakku dan dikaruniai anak yang mungil dan tampan. Jadi pelajaran aja, jangan cari pelarian, hanya kurang perhatian, apalagi pelariannya dengan pacaran. Bukannya melarang, tapi lebih baik cari pelarian lain yang lebih positif. Dari yang ku pelajari yang bertahan selama 21 tahun ini, cobalah buat ngatur emosi dan mulai pahami keadaan diri sendiri, keluarga, dan sekitar. Siapa tahu masalah yang mustahil buat kamu bertahan masih bisa dihadapi dan ada jalannya. Abang lu sial banget dah. Kayak main Genshin in real life. Kalah Red Off tapi dapatnya Kiki. Bos kartel di Ekuador dikubur pakai senjata agar siap hadapi siksa kubur. Bacot banget anjing. Malaikat mau ditembak lo sama dia. Ya ampun tuh. Kamu di dunia nembakin orang. Apa pak? Gimana sih senjata? Apa pak? Panjang nih, seru nih kayaknya nih. Kagak bisa lebih kecil lagi nih Bang Gimel. Pengalaman pribadi aku yang bisa dibilang kurang mengenakan setelah berkenalan dengan seorang cowok dari aplikasi Telegram. Bot Anonymous. Siapa di sini yang pernah mencoba bot Anonymous? Yang chat-chatan random tapi kemudian di-skip. Ya. Suatu hari aku lagi main bot Anonymous dan bertemu seorang cowok. Namanya Arfi, samaran. Dia berasal dari Lampung. Setelah cukup lama chatan, kita lalu tukeran ID Telegram agar lebih leluasa lagi chatannya. Malah keterusan dia minta nomor WA aku. Aku sih kasih aja karena emang dia asik orangnya. Dan obrolan kita juga nyambung walaupun usia kita lumayan berjarak. Saat itu usiaku 15 dan dia 18 atau 19. Saat dia upload story WA lagi di perjalanan, aku iseng aja reply, "Sini atuh main." Ya, kayak tipikal ibu-ibu basa-basi ke orang lewat gitu loh, "Mampir bu." Dan sialnya Arfi malah mengiyakan. Jangan mencari-cari masalah yang lu gak pengen ada di masalah tersebut. Gak usah sok-sok basa-basi lu. Disinilah penyesalan dimulai. Iya. Gak usah sok-sokan nyesel kalau lu yang cari-cari masalah anjing. Ini tuh bener-bener mendadak banget. Aku gak bisa jelasin ke orang rumah kalau aku mau ketemuan sama dia. Tapi akhirnya aku dijelasin ke ibuku kalau aku mau ketemu teman online dan ya, respon ibuku marah. Ibuku sempat gak izinin aku ketemu sama Arfi karena khawatir berlebihan. Untung-untung kalau orangnya baik, kalau enggak, apa yang bakal terjadi sama aku? Awalnya aku gak mau ajak Arfi ke rumah biar ibuku gak tahu soal pertemuan kami. Tapi ibuku udah terlanjur tahu dan ibuku suruh Arfi datang ke rumah untuk sekalian minta izin secara langsung. Jadi serius nih perkara. Setelah berkenalan dan cukup lama berbincang dengan ibu, akhirnya kami di-approve oleh ibu untuk jalan berdua. Dan aku baru sadar ada sesuatu yang janggal dari dia. Dia kan punya pacar. Kok bisa-bisanya sih nemuin aku yang bener-bener baru pertama kali ketemu loh. Ya, kayak gak tahu aja cowok. Elah. Saat kami makan di food court, aku singgung dikit tentang pacarnya Arfi. "Vi,
Bukannya kamu ada cewek ya? Yang di story kamu itu cewekmu kan? Kamu udah kasih tahu dia kalau kamu mau nemuin aku kesini. Arfinya bilang, iya itu cewekku. Kita LDRan juga sih. Jadi aku nggak ngasih tahu kalau mau ketemuan sama kamu. Toh dia taunya aku lagi sama teman-temanku. What the Jangan kasih cowok jelek kesempatan, men. Begini kelakuannya. Selama jalan perasaanku jadi nggak nyaman. Aku takut ketahuan ceweknya Arfi, terus aku dilabrak, terus aku dimaki-maki, terus aku dikira pelakor, terus aku diviralin, terus Setelah itu Arfi memutuskan ingin langsung pulang dengan menggunakan kereta. Kebetulan lokasi mall dan stasiun lumayan dekat. Jadi aku menemani dia ke stasiun untuk beli tiket. Tapi dia batal beli tiket karena terkendala pervaksinan duniawi. Alhasil kami pulang ke rumahku dulu, supaya nanti aku sendiri yang antar Arfi ke terminal bus menggunakan motor. Saat sampai di rumah, apa yang terjadi di rumahku? Begitu banyak hidangan penyambut tamu seperti kue kering, terang bulan coklat keju, dan tahu crispy. Mamah Imas yang menggugah selera. Oh, tahu crispy Mama Imas. Saat itu ayahku sudah pulang kerja dan dia menyambut Arfi dengan ramah. Begitupun ibu, mereka berbincang-bincang seperti menanyakan Arfi tinggal di mana, kemarin naik apa, ada perlu apa ke sini dan lain-lain. Kenapa disetujuin ibu bapak? Hei, kalian tahu banget kayaknya anaknya kagak punya temen ya. Ada temen dikit langsung disambut. Kenapa kayak mau lamaran? Aku ngerasa gak enak sama kedua orang tuaku karena udah repot menjamu Arfi sebegitunya. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan pacarku, jadi gak perlu lah seniat itu sampai beliin dia terang bulan mewah buat menyuguhi dia. Bahkan semua hidangan itu pun tidak dia sentuh sama sekali. Emang Arfi anjing lebih. Saat bus yang Arfi tuju tiba di terminal bus, Arfi melihat sekitar dan gak ada orang yang lihat kan. Mengecup keningku. Apa ini brengsek? Ya gitu. Aku terkejut dan hanya bisa dia mematung. Maksudnya apaan sih ini? Dia ngapain sih? Aku terus bertanya-tanya dalam benakku tentang apa yang dia maksud dengan mengecup keningku. Kira-kira apa yang dia pikirkan hingga berani-beraninya mengecup kening seseorang yang bahkan bukan siapa-siapanya? Rasanya aku ingin segera pulang dan menangis sejadi-jadinya karena aku tidak mengerti apa yang dari tadi siang aku alami. Perasaanku seperti dipermainkan oleh Arfi. Ayah menanyakan sesuatu padaku. Dia itu pacar kamu? Bukan. Terus kenapa dia bisa kemari? Dia orang jauh loh. Dia bilang ada urusan di Bandung. Nggak semata-mata pengen ketemu aku. Lagian dia juga maksa banget mau ketemu aku. Nggak usah lagi ketemu sama orang nggak dikenal, apalagi ketemu online. Ayah nggak suka. Ayah nggak suka tapi kok tadi bawa terang bulan. Ayah gimana sih ayah? Keesokan harinya ibuku menanyakan kabar Arfi kepadaku. Gimana? Dia udah nyampe belum? Ibunya sambil makan terang bulan yang semalam kagak dimakan sama Arfi, anjing. Jadi kayak, gimana? Udah nyampe dia? Arfi menjawab sudah, dan aku pun menyampaikannya kepada ibuku bahwa Arfi sudah sampai. Udah, gak usah diurusin lagi. Sampai cerita ini ditulis, aku tidak berani menceritakan kepada kedua orang tuaku apa yang Arfi lakukan kepadaku malam itu. Hanya beberapa temanku aja yang mengetahui tentang hal itu, dan sejak saat itu aku tidak ingin bertemu lagi dengan teman virtual lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa aku ceritakan. Maaf banget kalau balelol nyeritainnya, soalnya ngingetnya juga aku jijik banget mas. Berikut screenshot chatanku dengan Arfi. Hati-hati ya baliknya, makasih banyak banget. Duh, iya speechless asli. Maaf ya tadi aku gitu, gak apa-apa kok, aku seneng banget soalnya bisa dibantu orang sebaik kamu. Pengen nangis, kenapa? Kamu di jalan apa berhenti? Ini bener-bener like literally pengen nangis. Salamin ya, baru sampai loh. Oh iya, ATT apa? Hati-hati. Kok ATT? Attack? Lu pengen nyerang dia? Iya nih aku udah sampai rumah. Kemarin gimana sih pas aku gituin, aneh gak? Oi, nggak tahu, kayak speechless. Dia malah nanya gimana perasaannya setelah digituin. Digituin lagi kalimatnya, dicium kening doang berlanya. Orang teh antara mau baper sama jangan baper. Kamu cowok orang, masa aku baper? Gak lah, gila aja. Kadal sumpah ini tuh kadal. Udah biarin aja. Siapapun lu, jangan jatuh lagi pada lubang yang sama. Dan ini juga adalah informasi yang bagus buat lu yang nonton. Jangan jatuh ke dalam lubang buaya. Karena kadal-kadal kayak gini, dia akan memanfaatkan perbaperan yang lu rasakan untuk kemudian lu ditinggalin sama dia. Mampus lu.
Si sempet tuh tiba-tiba las. Gue butuh berisi. Astagfirullahaladzim. Enggak, emang harusnya nggak dibuka sih. Udah cabut ya, terima kasih semuanya, selamat malam, love you all so much. Sama gue Andre, sekian dan titit. Cari paket internet terbaik. Kenapa ini SMS ini loh. SMS operator anjing ditaruh sini, bocah iseng banget. Kenapa ada tagihan halo di sini? Astagfirullahaladzim, random banget orang-orang yang donate loh, masya Allah. Tagihan lunas, hati pun tenang. Yuk segera selesaikan tagihan Shopee Pay Later. Banyak banget. Kenapa Shopee Pay Later lu 10 juta? Astaga. Padahal enggak. Domino's. Kenapa Domino's 57.000 pita? Itu yang 100 dapat 3 gak sih? Ada akun itu gak masih? Akun nih. Kenapa ada David Gadgetin? Oh, David Gadgetin baru buka just tip. Polisi kok nyobot? Apakah kamu pernah diserobot ibu-ibu di jalan? Itu pakai helm. Gue selalu lucu ketika orang ngomelin orang lain tentang Hey, aku ini penuh tangan dan tentu saja. Astagfirullah, gue lupa lagi sama lagu itu. Fuck. Oke. Hidup lagi capek-capeknya malah difitnah buta warna dan dibodohin customer. Saya pesan abu, kenapa ya kamu kirim navy? Kamu buta warna atau bagaimana? Kirim hari ini, halo kirim hari ini. Siap kak, terima kasih akan dikirim hari ini ya kak. Mohon ditunggu. Belum proses, tolong proses, munculin resi. Silakan kak, sudah diproses ya. Saya pesan abu, kenapa kamu kirim navy? Kamu buta warna atau gimana? Duar, tiba-tiba dia mungkin sampai dibilang buta warna dan bodoh. Kita udah minta maaf, udah minta konfirmasi. Kirim aja fotonya supaya bisa kita cek juga. Malah dibilang santai. Hai kak, mohon maaf sebelumnya, boleh dibantu kirim fotonya? Bisa-bisanya menanggapi dengan santai, brand bodoh. Ini bagian dari proses verifikasi kak. Nanti saya kirim fotonya, saya baru keluar rumah. Kamu kirim aja bukti packing kamu buat verifikasi kamu. Ada tidak? Kamu penjual saja tidak punya dokumentasi kirim. Kamu ngaku kecil saja sudah tengil, bagaimana kalau sudah besar? Diperingatkan malah ngeyel. Loh, kalau memang terjadi salah warna dan dari kakak mau mengembalikan barang, pasti akan kami terima kak. Saya mau tukar ongkos kirim, kamu tanggung bolak-balik. Waduh, ini penjelasan kok dibilang tengil kak. Silakan kami bisa lewat proses Shopee ya kak, supaya bisa di tracking. Dikomplain malah banyak ngeyel. Enggak, di Shopee nggak ada solusi tukar. Apaan sih? Kamu salah lawan. Loh. Kirim nomor WhatsApp kamu. Maksudmu apa dengan kata ini? Kamu kira brand besar bukan dari UMKM? Loh. Silakan lewat Shopee kak. Salah ya salah, minta maaf dan selesaikan, tidak usah ngeyel. Di Shopee namun saya minta tukar. Kami sudah minta maaf dari awal kak, cuma memang butuh foto untuk verifikasi apakah salah. Jika nantinya ternyata tidak ditukar, saya bisa hancurkan rating toko kamu. Lihat nanti. Loh. Saya mau tukar, kamu bodoh atau bagaimana? Loh. Pasti akan kami tukar. Ini masih sabar banget ya yang jual. Gue sih gue udah mencak-mencak ya. Biar cepet juga anjir nih, gue bantu cepetin. Enggak, saya mau ditukarkan. Kamu tengil ya, tadi bilang tukar, sekarang sepihak nyuruh kembali dana. Bener-bener bodoh, revive. Loh. Boleh ditunggu solusi dari Shopee ya kak, terima kasih. Penipu, tanggapi. Barang yang dikirim salah warna. Saat komplain untuk tukar bilangnya iya aja, padahal dikasih jaminan ongkos kirim ditanggung oleh brand Revive ini. Tapi brand mengganti solusi di halaman komplain. Kok jadi playing victim di reviewnya? Baiknya sampai manipulasi solusi halaman pengembalian Shopee ya. Pinter manipulasi. Sayang saya bukan orang awam ya yang bisa kirimin. Anjir, pen gue tampol. Gue kayaknya gak boleh sering-sering ngomong gitu deh. Tapi lu pengen nampol gak sih? Ini warna abu-abu. Stres. Itu navy, sangat jelas navy. Men. Enggak men, menurut lu secara logika ini apa sih warnanya? Anak gue masih dalam perut aja juga tahu kalau ini abu-abu yang kayak gitu deh. Tolol gak?
tolol. Kita tidak bisa menampik kalau ada juga customer stres. Dan ini tuh nyata gitu. Sudahlah Kak, silakan dikonfirmasi ke kenalan-kenalan kakak. Sudah salah ngeyel, emang brand bodoh dan tukang ngeyel. Gue bacotin sumpah dah. Goblok. Itu warna apa? Navy itu biru tua loh. Udah deh, capek nanggepinnya, saya udah kirim bukti, kamu juga berlagak. Capek, yang ngeyel siapa? Tapi yang teriak ngeyel kakak juga harusnya pintar kok. Oh, dikirimin buktinya, ini abu, ini navy. Tahu kan kalau navy kena cahaya dan abu kena cahaya. Gue nggak tahu bagaimana cara lu survive dalam hidup ya sejauh ini, tapi lu goblok. Anjir, padahal jelas beda banget, sumpah gue gak bohong. Mata, nih. Goblok banget sih. Yang lu lihat yang Apa? Iya udah lihat itu. Yang abu-abu amanya. fotonya juga nggak pakai sendal lagi. Pernah percaya mistis tapi ini beneran kejadian. Waktu itu gue nonton 12 orang sama temen gue pengabdi setan kan. Coba lihat Mang, ini kan dapat poster. Tapi kenapa posternya tuh dikasih 13 dan yang terakhir tuh beda dan nyeremin banget anjir. Dini lagi. Percaya mistis tapi ini beneran. Oh ini. Jadi gini, ada orang ngebikin video TikTok ini, Grogu. Milih resign dari kantor karena pengen bahagia, biar aku bisa tersenyum lepas lagi, biar aku nggak nanya salahku apa setiap hari, biar aku bisa merasakan kenyamanan lagi. Bismillah, aku yakin rezeki nggak cuma dari sini. Kasihan akunya terlalu lama di sini. Oke, kalian udah lihat video yang tadi itu ya. Nah, gue cuma mau mention aja buat orang-orang yang lihat video ini di FYP kalian di TikTok. Nah, ya orang ini tuh red flag banget. Red flagnya gimana sih mas? Gitu kan. Sebelumnya gue spill dulu, nama asli dia adalah Devi Eka Putri. Wah, dia gila, adalah salah satu content creator di ya kalian udah lihat tadi di name tag-nya itu ya. Salah satu content creator di situ. Nah, orang ini playing victim seakan-akan dia itu ditoksikin sama kantor segala macam. Padahal itu yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, for information, orang ini itu sudah terkenal namanya di kantor pusat bahkan di kantor cabang gitu sebagai orang yang selalu bikin ulah, selalu bikin masalah tuh ya gitu. Itu yang harus kalian notice itu. Dia pernah bawa kabur, bukan bawa kabur dan lebih tepatnya kayak apa ya? Bawa pulang aset kantor yaitu berupa iPhone dan itu dibikin untuk nge-konten sama dia dan dimasukin Apple ID-nya dia gitu kan ada Devi. Kita tidak bisa mempercayai apa-apa yang ada di sosial media semudah itu. Karena apa? Karena kadang orang-orangnya drama, kelakuannya kayak berak, nggak bisa dipercaya dan menyebalkan. Sama seperti ini, hati-hati penipuan berkedok bersihkan kamar mandi. Penipuan berkedok bersihkan kamar mandi, tiba-tiba minta diantar kamar mandi, lalu seperti nyemprot-nyemprot sebentar, nggak tahu apa yang disemprot, lalu orang tersebut memberikan kertas dan disuruh bayar 12.000 untuk uang lingkungan hidup tiap tahun. Gokil. Din Grogu baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Gua lihat tweet tentang cewek ini, gua sambil bilang goblok di WC kantor. Saya di sini bersama istri. Kelihatan nggak sih? Halo Ayang. Saya di sini bersama istri. Saya dengan sukarela mengajak istri saya karena istri saya takut. Karena gue takut. Gue nonton ini Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Reviewnya sih kayak ya udah aja ya. Ada beberapa titik bagian dari film ini yang habus. Jadi mereka tuh bener-bener teknik ancaman gitu. Jadi kayak ada suara yang makin lama makin tinggi baru segala macam, terus kayak yang klimaksnya wah kaget gitu. Cuman ada beberapa titik yang dia tuh ngagetinnya kayak bener-bener yang tanpa aba-aba gitu. Jadi orang nontonnya tuh bisa tiba-tiba yang kayak gitu. Gue kesel banget men. Pengen gue tampol.
Ada satu scene yang gua nggak tahu maksudnya apa, gue juga nggak tahu kenapa scene ini ada. Lu bayangin kayak ada orang kayak, saya juga ingin menyelamatkan, sorry spoiler dikit ya, gua nggak tahu sih ini spoiler atau enggak. Saya akan bantu kamu menyelamatkan ini. 5 menit kemudian mati, tapi matinya dengan cara yang wash gitu. Serem banget sumpah, gue nggak bohong, takut gue. Serem sih ini bener. Astagfirullahaladzim. Gue akan ngebikin anak gue ketakutan kayak gini. Terus gue ajakin nonton ini apa, The Mist. Lalu gue akan bikin menyesal ketika ngeliat endingnya terus mampus. Akan kubuat harimu buruk, nak. Lu harus merasakan struggle yang sama kayak bapak mak lu. Kesel banget nonton film itu, gak jelas. Kalian, gue percaya waktu kecil dikejar pocong dan pocongnya itu lari, serem gak? Dikejar 1 jaman. Paleolitikum. 1 zaman Paleolitikum. Yang gue inget itu doang dari pelajaran IPA, sumpah. Paleolitikum artinya apa gue juga nggak tahu. IPA bro, pelajaran apa sih namanya? Sejarah kan? Kagak lah, hitungan waktu itu IPA lah. IPA bro. Kok IPS? IPS tahu, IPA mah tentang IPA biologi, Paleolitikum. Homo sapiens, Homo erectus, Homo ereksi. Terdengar aneh ya. Homo erectus. Erectus kan ereksi tapi ketus. Aku Hana. Kamu ente. Iya kan? Aku Hana, kamu ente. Iya betul, bagus lah. Saat itu aku terbangun tengah malam karena kebelet pipis, dan Mbak Ita di ruang tengah masih tetap meracau. Karena udah biasa, aku nggak ngerasain takut saat itu. Aku langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Begitu pintu dibuka, Mbak Ita langsung melotot ke aku sambil berkata, "Hei, anak kecil, aku bunuh kamu," gitu. Meski diancam begitu, aku nggak merasa takut dan lanjut ke kamar mandi. Entah negosiasi apa yang ayahku lakukan, tapi akhirnya si jin mau keluar dari tubuh Mbak Ita. Kata ayahku, jin keluar melalui muntah yang sangat hitam pekat dan bau banget, bang. Meski jinnya udah berhasil dikeluarkan, Mbak Ita masih stay di rumah sampai 2 hari ke depannya, bang. Mbak Ita juga cerita kalau selama kerasukan dia sebenarnya sadar dan sebenarnya menyadari segala tindakan dan ucapannya, hanya saja dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Nah ini juga sempat gue dengar langsung dari temen gue soalnya. Gini, ada banyak hal, ada banyak konteks di dunia ini yang sebenarnya kejadian, ada kayak ada kejadian nyatanya gitu, tapi karena banyak orang yang berpura-pura terjadi seperti hal tersebut, orang tuh jadi skeptis. Contohnya seperti kerasukan. Gua dengar dari temen gua adalah waktu itu orang kerasukan itu dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kayak gue sempat cerita waktu itu ada temen gue, dia pulang dari mana gitu naik motor, terus dia tiba-tiba aja gitu kayak entah kesambet atau gimana, atau itu literally kesambet. Jadi kayak lagi naik motor, tiba-tiba dia nangis. Terus nangis, ditanya sama pacarnya kan, kenapa? Enggak tahu gitu, bener-bener yang nangis. Terus dia bilang kayak, gua tuh sebenarnya tahu gua lagi nangis, tapi gua nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Jadi kayak out of control badannya. Dia sempat ngomong ke cowoknya bahkan, kalimatnya apa ya, serem banget waktu itu soalnya. Dia nangis. Ditanya kenapa, terus jawabnya gua nggak tahu, gua juga nggak tahu kenapa gitu. Terus dia berhenti di mana gitu, dibantuin sama orang akhirnya. Jadi kayak dia sadar nih, dalam keadaan sadar, dia tahu apa yang dia lakuin, tapi dia nggak bisa ngeberhentiin itu karena kayak kuasanya akan badannya itu jadi kayak hilang. Nah permasalahan di kita adalah banyak orang yang pengen nggak sekolah
banyak orang yang pengen gak kerja, entah pengen libur di hari itu dengan cara satunya dibikin kesurupan, yang lain suges kesurupan juga. Kesurupannya tipikal kesurupan yang kalau kagak ditanggepin diem, yang kalau kagak ditanggepin sadar. Jadinya orang nggak percaya gitu sama orang yang kesurupan beneran gitu loh. Cerita seremku pas ngepel di kantor kepleset malah patah tulang engkol, hatur nuhun. Itu nggak serem, itu sakit. Kamu pernah patah yang tulangnya? Gue juga enggak sih. Tapi waktu itu gue ada pelajaran olahraga yang gue nggak suka, terus gue bilang tangan gue patah. akhirnya kagak di ini. Nilai gue tetap 0, tapi at least gue nggak mau mencoba soalnya. Tahu gak sih yang pull up itu? Berat banget bro, badan gue sumpah, ada tangan gue nggak kuat untuk menopang badan waktu itu. Loncat harimau gue masih bisa, jadi loncat terus, wow. Bang, lo tahu ini nggak bang? Rumah perkumpulan mahasiswa. Di Indo nggak ada semacam sorority house gini ya. Aku kalau lihat film-film Amerika kayak asik banget lihat penghuni. Ya Allah. Di Indonesia mah kagak mungkin terjadi karena yang kayak gini asiknya di minggu-minggu pertama doang. Minggu kedua udah mulai kayak, ih tai ya kamar itu gitu. Si Yuni itu tai banget, dia piring maunya make doang gak mau nyuci. Iya kayak Firda kelakuannya kayak berak juga gitu. Nggak bisa men. Oh tapi dia ini yang ngirimin video 18+. Nitip apa? Gue nitip lu jaga diri baik-baik aja. Ada ini di pojokan, ngapain begituan ditaruh di pojokan juga menurut lu aja? Orang lagi boker suruh ngelus-ngelus pala patung. Masalahnya kalau orangnya waras ya udah boker aja. Kalau orang nggak waras gimana? Ntar dia menggerayangi patung tersebut. Komplit kencing lagi. Gue kuliah di salah satu kampus kota P, Jawa Tengah. Apa? Pasuruan, Paguyuban, Purwokerto, Pramban, Pranggon, Prambanan, Padang. Orang di Jawa Tengah Padang, otak lu emang Dedi. Aku tidur kurang lebih pukul 11 setelah asik bermain dengan ponselku. Tiba-tiba aku terbangun karena terkejut. Tiba-tiba aku terbangun karena terkejut dengan suara guntur dan kilat yang begitu kencang sampai dinding kamarku bergetar. Penemuan. Oh, ini pertemuan pertama kali ini Roda ya? Ternyata Roda ditemukan bukan untuk membantu pekerjaan. Kok masih ada Shopee? Kalau pergi sama aku tuh hampir aku nggak pernah lihat kamu ke toilet tuh. Kencai lah. Ya, kalau ke toilet umum cewek emang harus berdua kan? Kenapa harus berdua? Kenapa harus ngajak teman? Emang nggak bisa sendiri? Nggak bisa lah. Kok nggak bisa sih? Ya bisa lah. Ya nggak bisa pipis. Kok nggak bisa pipis? Kenapa? Iya makanya harus berdua, harus ada temennya. Maksudnya kenapa? Kenapa harus ada temennya? Kamu kepo banget. Iyalah. Ya udah kamu ikut aku contohin ya. Serius? Iya. Oke. Tapi gimana caranya? Emang kenapa? Kameranya jangan kamu pegang, kasih Rangga. Oh iya, tolong. Oke. Kita kan cowok kan nggak tahu aja, makanya nanya ngapain sih, kenapa harus berdua tuh, kenapa? Kenapa freestyle aja? Kenapa cewek kalau ke kamar mandi nggak mau sendirian? Zaman-zaman di sekolah ya, kita bilangin di sekolah deh yang gampang deh. Takut kalau di sekolah mah. Biasanya kan kalau Takut? Kamar mandi sekolah tuh cewek-cewek bagus, cowok-cowok yang busuk. Cowok-cowok isinya coretan-coretan semua. Novel tuh udah taruh tembok sama dia. Kafe deh, kamar mandi kafe, kenapa cewek berdua? kagak. Oh iya kalau kafe beda ya? Oh khusus sekolah berarti. Kayak mereka seneng sekali gitu untuk yang kayak zaman sekolah tuh kayak kamar mandi rame-rame gitu. Suatu balik ketawa-tawa dari jendela kedengeran hihihi iya gitu. Kalau kamar mandi tuh gibah. Sorry tipe aku yang suka keluar malam. Kenapa tipe aku yang suka keluar malam? Emang cewek suka sama cowok-cowok yang keluar malam? Jangan lupa kalau misalkan lu punya rumah dibersihin. Karena kemarin ada cerita
dimana seseorang kemarin ada sempat cerita gini. Ada seseorang kamarnya ini kotor banget. Salah satu tempat paling kotornya ada di atas lemarinya. Di atas lemarinya itu dia lagi tidur nih posisinya. Lemarinya kan ada di bagian kakinya dia. Terus tiba-tiba dia ngerasa ada debu-debu jatuh gitu, jatuh ngarah ke kakinya. Dia ngerasa kayak ada yang aneh, kok kayak ada pasir jatuh dari atas nih gitu. Dia pengen melek tapi takut. Tapi kalau nggak melek terus nyari permasalahannya, nanti kakinya kena pasir terus. Akhirnya kayak dia lama-lama kesel. Dia buka mata, ternyata di atas lemarinya ada pantai, soalnya berpasir. Cabut, bye-bye, thank you.